Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan teori akuntansi tentang pendekatan kegunaan keputusan untuk laporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Gita Maharani Bintang Putri NPM 1701020073. Ada Lutfi Rohmaniyah NPM 17. Pertama-tama kita mulai dengan gambaran umum. Ketidakmampuan untuk menilai keseluruhan perusahaan berdasarkan nilai sekarang atau nilai dasar pasar berarti bahwa konsep laba bersih yang didefinisikan secara teoritis tidak ada dalam real kompleks dunia di mana akuntan beroperasi. Namun demikian, semua akuntan setuju bahwa laporan keuangan harus bermanfaat. Ini mengarah ke konsep penting dalam. Selanjutnya ada pendekatan keunggulan keputusan. Pendekatan kegunaan keputusan untuk teori akuntansi berpendapat bahwa jika kita tidak dapat menyiapkan laporan keuangan yang benar secara teoritis, setidaknya kita dapat membuat laporan keuangan lebih bermanfaat. Kegunaan keputusan dikontraskan dengan pandangan lain tentang peran pelaporan keuangan. Penata layanan, di mana perannya adalah untuk melaporkan keberhasilan manajemen atau keadaan di mengelola sumber daya perusahaan. Dalam mengadopsi pendekatan kegunaan keputusan, dua pertanyaan utama harus diatasi. Yang pertama, siapa pengguna laporan keuangan? Jelas ada banyak pengguna. Ini sangat membantu untuk mengkategorikan mereka ke dalam kelompok besar, seperti investor ekuitas dan hutang, manajemen, serikat pekerja, pembuat standar, dan pemerintah. Kelompok-kelompok ini disebut konstituensi akuntansi. Yang kedua, apa masalah keputusan penggunaan laporan keuangan? Dalam masalah keputusan ini, akuntan akan lebih siap untuk memenuhi informasi kebutuhan dari. Selanjutnya ada teori keputusan tunggal orang tunggal. Teori keputusan satu orang mengambil sudut pandang seseorang yang harus membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Ia mengakui bahwa probabilitas negara tidak lagi objektif karena mereka berada dalam kondisi ideal dan menetapkan prosedur formal di mana individu dapat membuat keputusan terbaik dengan memilih dari serangkaian tindakan alternatif. Prosedur ini memungkinkan informasi tambahan yang akan diperoleh untuk merevisi penilaian subjektif pembuat keputusan tentang. Selanjutnya tentang investor rasio risiko averse. Dalam teori keputusan, konsep individu yang rasional berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, dengan kata lain, tindakan yang dipilih adalah tindakan yang menghasilkan utilitas. Selanjutnya, keputusan investasi yang beragam. Dalam ekonomi apapun, ada keadaan alamiah yang juga disebut faktor yang mempengaruhi pengambilan dari semua saham, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, tingkat ekonomi aktivitas, dan sebagainya. Ini disebut faktor pasar atau faktor ekonomi. Jika portofolio 2 keamanan mengurangi risiko spesifik perusahaan, portofolio 3 keamanan harus dikurangi lebih banyak lagi, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika tidak ada biaya untuk berinvestasi, Bill harus penuhnya diversifikasi dengan membeli. Kemudian meningkatkan keputusan kegunaan laporan keuangan. Pada bagian ini diuraikan dan digambarkan diskusi dan analisis manajemen MD dan A. Ini adalah standar yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan penjelasan naratif operasi perusahaan untuk membantu investor menafsirkan laporan keuangan perusahaan. Di sini itu standar ini memberikan ilustrasi penting bagaimana jumlah informasi yang berguna dalam domain publik dapat. Yang selanjutnya yaitu tujuan diskusi manajemen dan analisis. Tujuan ini didasarkan pada persyaratan Instrumen Nasional 51/102 dari OSC pada tahun 2012.
Tujuannya meliputi yang pertama, bantu investor saat ini dan calon memahami laporan keuangan. Yang kedua yaitu diskusikan informasi yang tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu diskusikan tren dan risiko penting termasuk yang memengaruhi kinerja masa depan. Yang keempat yaitu berikan informasi tentang kualitas dan kemungkinan variabilitas pendapatan dan arus kas untuk membantu investor menentukan apakah kinerja masa lalu merupakan indikasi masa depan kinerja. Yang terakhir yaitu berikan informasi tentang peringkat kredit. Yang selanjutnya yaitu contoh pengungkapan MD dan A. Pameran 3.1 memproduksi bagian-bagian MD dan A dari laporan tahunan tahun 2012 Canada Tire Corporation Limited, termasuk sebagian besar diskusi manajemen risikonya. Canada Tire adalah organisasi retail besar Kanada dengan jaringan outlet di seluruh negeri, didukung oleh layanan keuangan termasuk kartu kredit, layanan perbankan, dan asuransinya. Laporan tahun 2012 memenangkan penghargaan pelaporan korporasi produk konsumen CICA. MD dan A Tire Kanada dimulai dengan ikhtisar bisnis, yaitu hanya ringkasan direproduksi di sini. Kemudian menjelaskan tujuan strategisnya untuk tahun 2013 secara terperinci. Perusahaan juga menyediakan diskusi ekstensif tentang kegiatan operasi dan pendanaan saat ini. Kinerja dan risiko divisi utama juga dibahas. Pengungkapan ini tidak direproduksi. Kemudian manajemen risiko perusahaan. Untuk menjaga dan meningkatkan nilai pemegang saham, perusahaan mendekati manajemen risiko secara strategis melalui program manajemen risiko perusahaan atau ERM. Program ERM perusahaan menjabarkan prinsip dan alat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, memprioritaskan, mengukur, memantau, mengelola, dan melaporkan risiko secara efektif dan konsisten di seluruh Indonesia perusahaan. Untuk tujuan strategis perusahaan, program ERM perusahaan adalah yang pertama, lingkup perusahaan dengan memberikan pemahaman tentang risiko yang signifikan dan potensi dampak di seluruh organisasi. Yang kedua yaitu untuk memberikan disiplin yang konsisten untuk mengelola risiko. Yang ketiga yaitu untuk memungkinkan keputusan alokasi modal yang ditingkatkan untuk mengoptimalkan risiko atau imbalan hubungan. Yang keempat yaitu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan pelaporan strategis dan operasional. Dan yang terakhir yaitu dirancang untuk menggabungkan sejumlah pendekatan untuk mengelola risiko termasuk ANJA, mitigasi, asuransi, dan penerimaan. Yang selanjutnya yaitu tata kelola risiko, yaitu yang pertama identifikasi dan mengelola risiko dengan tepat. Yang kedua menerapkan kebijakan yang secara akurat, menetapkan filosofi risiko perusahaan dan harapan dan akuntabilitas. Yang ketiga mengimplementasikan dan mendukung program IRM sesuai dengan kebijakan IRM. Kemudian yang keempat mengidentifikasi risiko pokok secara tepat waktu, dan yang terakhir yaitu menilai, memantau dan mengelola risiko pokok secara efektif sesuai dengan ERM kebijakan. Petugas yang bertanggung jawab atas setiap spanduk dan fungsi perusahaan bertanggung jawab secara efektif mengelola risiko yang relevan dengan bidang bisnis masing-masing. Yang selanjutnya yaitu mengenai risiko utama. Elemen kunci dari program ERM perusahaan adalah tinjauan berkala, identifikasi dan penilaian risiko pokok. Perusahaan mendefinisikan risiko pokok sebagai risiko itu sendiri atau dalam kombinasi dengan risiko lain yang saling terkait, dapat memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap kinerja keuangan, reputasi atau kemampuan keuangan. Kemudian manajemen telah menyelesaikan peninjauan tahunan formal atas risiko pokoknya yang telah disampaikan kepada komite audit dan disetujui oleh Dewan Direksi. Perubahan yang baru itu meliputi penambahan risiko operasi ke dalam daftar risiko pokok perusahaan dan mengubah nama atau definisi yang mendasari beberapa prinsip. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai apakah keputusan MD dan A bermanfaat. Sulit untuk mengevaluasi kegunaan keputusan MD dan A karena sementara jumlahnya terlibat, diskusi terutama terdiri dari kata-kata. Sebaliknya, laporan keuangan sendiri berdasarkan angka dan evaluasi kegunaan keputusan
Mereka difasilitasi oleh perbandingan langsung dengan periode sebelumnya, perusahaan lain, dan tolok ukur seperti pengembalian aktivitas. MD dan A juga menderita ketepatan waktu yang rendah karena pada saat laporan tahunan perusahaan menjadi tersedia untuk umum, banyak informasi keuangan telah dirilis seperti sebagai pengumuman pendapatan dan panggilan konferensi manajemen yang biasanya menyertai pengumuman ini. Namun, dengan bantuan perangkat lunak komputer canggih untuk membaca dan menganalisis dokumen, kemajuan dalam mengevaluasi manfaat keputusan MD dan A sedang dibuat. Kesimpulannya yaitu MD dan A merupakan langkah besar yang diambil oleh Komisi Sekuritas untuk menetapkan standar itu melampaui persyaratan GAAP. Alasan mengapa Komisi Sekuritas menjadi terlibat dalam peraturan pengungkapan MD dan A mungkin adalah standar akuntansi itu berhubungan dengan laporan keuangan, sedangkan perhatian regulator sekuritas juga dengan pengungkapan oleh manajemen yang terdapat di tempat lain dalam laporan tahunan yaitu di luar yurisdiksi laporan keuangan. Penelitian saat ini melaporkan bukti bahwa MD dan A berguna untuk pengambilan keputusan, namun studi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah kegunaan keputusan ini menurun. Kemudian reaksi akuntansi profesional tubuh terhadap pendekatan keuntungan keputusan. Ada framework konseptual. Berbagai konstituensi termasuk dalam tujuan umum kerangka ini yaitu investor saat ini dan potensial pemberi pinjaman dan kreditor lainnya. Daerah pemilihan ini disebut dalam kerangka sebagai pengguna utama. Penggunaan informasi keuangan mereka adalah berorientasi pada pengambilan keputusan investasi dengan mengakui tanggung jawab untuk melaporkan kepada semua penyedia modal. Kerangka mengadopsi pandangan entitas laporan keuangan. Itu adalah laporan keuangan mencerminkan perspektif perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya dari pemegang saham entitas. Kemudian, slide selanjutnya dalam kerangka ini tidak secara khusus mengatakan bahwa relevansi dan keandalan harus diperdagangkan, mengingat kesimpulan dari bagian 2.4.4 bahwa trade-off diperlukan. Ini mungkin tampak mengejutkan, namun kerangka tidak menyatakan informasi harus relevan dan diwakili dengan setia jika ingin bermanfaat. Ada 3 cara untuk mencari informasi yang relevan. Yang pertama itu mengidentifikasi fenomena ekonomi yang berpotensi bermanfaat bagi pengguna pelapor informasi keuangan entitas. Yang kedua, identifikasi jenis informasi tentang fenomena itu. Kemudian ID yang akan paling relevan jika tersedia dan dapat diwakili dengan setia. Yang ketiga itu menentukan apakah informasi itu tersedia dan dapat diwakili dengan setia. Dengan demikian, maka proses pemenuhan karakteristik kualitatif mendasar berakhir pada titik itu. Jika tidak, maka proses diulangi dengan jenis informasi berikutnya yang paling relevan. Selanjutnya, ringkasan Y. Kerangka ini mengembangkan karakteristik yang harus dimiliki informasi akuntansi agar bermanfaat. Intinya, informasi akuntansi harus memberikan informasi yang informatif, sistem informasi yang menghubungkan laporan keuangan saat ini dengan realisasi keadaan di masa depan dan hasilnya. Agar berguna untuk keperluan keputusan investasi, laporan keuangan perlu tidak melibatkan prediksi langsung hasil perusahaan di masa depan. Selanjutnya yaitu kesimpulan tentang penggunaan keputusan S. Mengikuti dari laporan Asobat dan Trueblood Komite, keputusan itu pendekatan kegunaan untuk pelaporan keuangan menyiratkan bahwa akuntan perlu memahami masalah keputusan penggunaan laporan keuangan. Teori keputusan satu orang dan teori tersebut aplikasi untuk keputusan investasi portofolio memberikan pemahaman tentang kebutuhan rasional investor yang menolak risiko. Teori ini memberitahu kita bahwa investor semacam itu memerlukan informasi membantu mereka menilai pengambilan yang diharapkan sekuritas dan risiko pengambilan ini. Selanjutnya, diskusi dan analisis manajemen. MD&A merupakan upaya untuk melangkah lebih jauh meningkatkan keinformatifan pelaporan keuangan. Orientasi masa depannya menyediakan peningkatan relevansi. Sejauh mana
MD&A benar-benar ditentukan sebagai keputusan yang bermanfaat oleh investor saat ini sedang diselidiki oleh peneliti akuntansi. Badan pengaturan standar akuntansi utama seperti IASB dan FASB telah diadopsi pendekatan kegunaan keputusan. Ini dibuktikan dengan kerangka konseptual mereka yang menunjukkan pengakuan yang jelas tentang peran pelapor keuangan dalam memberikan manfaat informasi untuk investor. Selanjutnya kami akan membahas tentang artikel The Decision Usefulness of Fair Value Accounting, a Theoretical Perspective. Pertama, abstrak. Regulator seperti SEC dan Badan Pengaturan Standar seperti FASB dan IASB berpendapat kasus untuk keinginan konseptual pengukuran nilai wajar, terutama pada dimensi relevansi standar terbaru tentang instrumen keuangan dan item non-keuangan tertentu, mengadopsi paradigma pengukuran baru. Makalah ini membahas isu tentang kegunaan keputusan sistem. Next, perkenalan. Pentingnya nilai wajar sebagai atribut pengukuran akuntansi. Sejak pertengahan 1980-an, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) Amerika Serikat dan Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) telah secara sistematis mensubstitusi langkah-langkah berbasis pasar untuk tindakan berbasis biaya, dimulai sebagai obat khusus untuk ketidakadilan model pelaporan untuk instrumen keuangan tertentu. Nilai wajar telah memanifestasikan dirinya sebagai paradigma pengukuran dominan untuk instrumen keuangan dan baru-baru ini semakin banyak diterapkan untuk pengukuran item non-keuangan. Model pelaporan berbasis biaya dan transaksi sedang mengalami penurunan. Model nilai pasar baru dan berbasis peristiwa yang sedang naik, dengan implikasi dramatis untuk pergeseran paradigma pengukuran ini didorong oleh relevansi keputusan yang diambil dari langkah-langkah berbasis pasar. FASB dan IASB menekankan kapasitas nilai pasar untuk menggabungkan dalam cara yang efisien dan hampir tidak bias ekspektasi konsensus pasar tentang arus kas masa depan. Penentang pengukuran nilai wajar di sisi lain mengkritik keandalan yang dipertanyakan dari ukuran nilai wajar, terutama untuk estimasi berbasis model yang mengandalkan ekspektasi dan proyeksi manajemen. Secara khusus, penerapan nilai wajar sebagai ukuran neraca adalah subjek diskusi dan debat yang intens. Kontroversi tentang akuntansi nilai wajar untuk instrumen keuangan seperti baru-baru ini disorot oleh penolakan LAS 39 revisi 2003 untuk didukung penuh UE menggambarkan masalah konseptual dan teknik yang terlibat. Salah satu hasil utama dari makalah ini adalah bahwa fondasi konseptual dari paradigma nilai wajar yang diartikulasikan atas nama setter standar tidak dapat didukung oleh alasan teoritis. Keabsahan dasar-dasar paradigmatik muncul terutama bermasalah untuk estimasi nilai wajar berbasis model. Dengan demikian, untuk penilaian posisi non-keuangan berkenaan dengan nilai wajar sebagai ukuran neraca atau pengakuan, setter standar tidak menyajikan kasus spesifik apapun. Khususnya tidak ada konsep pendapatan nilai wajar dikembangkan, meskipun meningkatnya penggunaan pengukuran nilai wajar. Penerapan konsep-konsep teoritis yang berbeda dari pendapatan informatif mengarah pada berbagai persepsi tentang kegunaan pendapatan nilai wajar dan dengan demikian menekankan kebutuhan untuk memperjelas dan menguraikan konsep akuntansi nilai wajar. Selanjutnya ada akuntansi nilai wajar perubahan dalam paradigma pengaturan standar. Meskipun kata-katanya berbeda, definisi dan makna dari istilah nilai wajar pada dasarnya setara dalam pernyataan FASB dan IASB. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertib antara para pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Kerangka kerja IASB saat ini adalah memiliki definisi nilai wajar, namun definisi yang seragam dapat ditemukan pada tingkat standar. Nilai wajar adalah jumlah di mana aset dapat dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan antara pihak-pihak.
yang berpengetahuan luas dan berkeinginan di transaksi panjang. Dalam proyek konvergensi saat ini, IASB mengembangkan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS pada pengukuran nilai wajar yang didasarkan pada estimasi nilai wajar mengikuti pada prinsipnya hierarki tingkat-tingkat. Prinsip pemerintahan adalah keutamaan langkah-langkah berbasis pasar, gagasan yang dapat disangkal bahwa harga pasar atau data pasar lebih informatif dan dapat diandalkan daripada pemikiran internal. Dengan demikian, harga pasar merupakan estimasi terbaik dari nilai wajar. Jika kondisi pasar memenuhi definisi nilai wajar, kualitas harga pasar yang relevan dinilai berdasarkan kriteria pasar aktif, yaitu perdagangan barang secara teratur di pasar yang cukup liquid diperlakukan agar harga pasar memenuhi syarat sebagai perkiraan nilai wajar. Kegunaan keputusan akuntansi nilai wajar tentang penggunaan metode penetapan harga yang diterima secara teori sehat merupakan teknik pilihan terakhir. Panduan yang memadai ada pada metode penilaian untuk instrumen keuangan dan metode yang diterima dapat ditemukan di pasar. Untuk item non-keuangan, estimasi nilai wajar didasarkan pada pendekatan nilai sekarang. PSAK nomor 7 PSAK 157 dan dengan modifikasi IAS 36 mengembangkan prinsip dan metode untuk pengukuran tersebut. Khususnya mereka mengadopsi pandangan ekonomi tentang pengukuran yang jelas didasarkan pada teori keuangan neoklasik modern dan membedakan tradisional dari akurus kas yang diharapkan dan pendekatan nilai wajar dalam standar akuntansi kontemporer. Berbeda dengan aturan akuntansi untuk instrumen keuangan, USGAAP dan standar IFRS sangat berbeda dalam menggunakan nilai wajar sebagai titik pengukuran untuk item non-keuangan. Khususnya standar FASB saat ini membutuhkan nilai wajar secara eksklusif sebagai tolak ukur kerugian impairment yang selalu menghalangi pengakuan atas kenaikan nilai wajar di luar pagu biaya. Secara khusus, nilai wajar merupakan ukuran penurunan nilai yang relevan untuk goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis aset tidak berwujud tertentu atau SFAS 142 dan aset jangka panjang SFAS 144. Sementara FASB jelas mengambil sikap hati-hati terutama pada revaluasi item non-finansial. IASB mengadopsi pengukuran nilai wajar dengan cara yang lebih konsekuen, menerima erosi pilar kembar model biaya historis, pengukuran berbasis biaya dan berbasis transaksi pengakuan pendapatan. Proyek dan kegiatan terbaru misalnya tentang akuntansi untuk kontrak asuransi, sewa dan kombinasi bisnis mengembangkan komitmen IASB untuk pengukuran nilai wajar sehingga menggarisbawahi dorongan dan latar belakang metodologis. Secara metodologis, pendekatan yang dilakukan dalam makalah ini merupakan analisis ekonomi priori dilengkapi dengan inferensi penetapan standar. Analisis ekonomi bertujuan mengidentifikasi kontribusi alternatif laporan keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat atau efisiensi ekonomi. Pengukuran dan perspektif informasi adalah konsep yang ditetapkan dalam literatur penelitian sebagai perspektif tentang tujuan kegunaan keputusan ini. Salah satu sifat analisis ekonomi adalah bahwa ia merupakan penelitian a priori dan karenanya menghasilkan hasil pada alternatif laporan hipotesis sebelum pelaksanaan. Penelitian empiris sebaliknya secara karakteristik mewakili penelitian posteriori. Penerapannya untuk pertanyaan regulasi akuntansi dengan demikian terbatas, terutama sehubungan dengan prediksi reaksi pasar modal terhadap standar akuntansi baru. Kemudian struktur analisis. Struktur analisis itu ada dua. Yang pertama, pada bagian 4, mengevaluasi kegunaan keputusan ukuran nilai wajar secara berdiri sendiri. Artinya, format pelaporan untuk nilai wajar dan agregasinya tidak dipertimbangkan. Perspektif abstrak ini dapat dianggap sebagai pengungkapan penuh nilai wajar untuk semua aset dan liabilitas perusahaan.
Kemudian yang kedua yaitu bagian 5, di mana pengukuran akuntansi dipertimbangkan dan manfaat konseptual neraca dan konsep pendapatan di bawah akuntansi nilai lahir dan di bawah akuntansi biaya historis dievaluasi. Pengukuran dan perspektif informasi. Perspektif ini akan ditentukan di sini untuk mencapai kriteria evaluasi untuk analisis komparatif dari pendapatan nilai TER versus pendapatan biaya historis. Sekali lagi, aspek kendalian tidak dibahas. Kegunaan keputusan atas nilai wajar sebagai atribut pengukuran itu ada 3. Yang pertama, perspektif pengukuran. Yang kedua, perspektif informasi. Dan yang ketiga yaitu properti informasi nilai wajar. Perspektif pengukuran sebagai titik awal. Perspektif pengukuran yang kaku diadopsi. Dalam dunia atau pasar yang lengkap dan sempurna, nilai wajar atau F sama dengan nilai pasar sama dengan nilai pakai atau VIU. Perspektif informasi. Kontribusi nilai wajar terhadap manfaat keputusan tidak dievaluasi berdasarkan konvergensi dengan nilai yang digunakan, tetapi pada kemampuannya. Yang terakhir yaitu properti informasi nilai wajar. Itu dibagi menjadi 2, menandai ke pasar dan menandai ke model. Untuk yang menandai ke pasar, interpretasi harga pasar sebagai nilai sekarang dari arus kas masa depan diterima dengan baik di bidang ekonomi dan keuangan. Namun ini tidak deskriptif tentang sifat harapan yang dimasukkan. Untuk menandai ke model, nilai wajar menjadi harga pasar hipotesis di bawah kondisi ideal daripada kondisi non-ideal. Ini karena dasar neoklasik, asumsi ketat yang mendasari model penetapan harga kontemporer. Yang kedua yaitu kegunaan keputusan akuntansi nilai wajar. Kasus untuk akuntansi nilai wajar dari perspektif informasi yang ketat, bentuk pelaporan keuangan tidak relevan. Dengan demikian, dengan menyikapi pengakuan akuntansi, kami mengasumsikan bahwa masalah-masalah seperti pengulangan versus pengungkapan memang penting. Relevansi format presentasi mungkin disebabkan oleh biaya perolehan dan pemrosesan informasi atau kontrak penggunaan data akuntansi yang tidak dibahas di sini. Bukti empiris tidak hanya secara umum, tetapi juga secara khusus untuk pengukuran nilai wajar mendukung relevansi formulir pelaporan. Selanjutnya tentang investor rasio risiko averse. Dalam teori keputusan, konsep individu yang rasional berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, dengan kata lain, tindakan yang dipilih adalah tindakan yang menghasilkan utilitas yang diharapkan. Selanjutnya, ringkasan Y. Kerangka ini mengembangkan karakteristik yang harus dimiliki informasi akuntansi agar bermanfaat. Intinya, informasi akuntansi harus memberikan informasi yang informatif, sistem informasi yang menghubungkan laporan keuangan saat ini dengan realisasi keadaan di masa depan dan hasilnya. Agar berguna untuk keperluan keputusan investasi, laporan keuangan perlu tidak melibatkan prediksi langsung hasil perusahaan di masa depan. Yang kedua yaitu neraca nilai wajar. Perpindahan dari akuntansi biaya historis ke akuntansi nilai wajar mencerminkan pendekatan berbasis ekonomi yang semakin meningkat ke pengukuran akuntansi, di mana nilai ekonomi dilaporkan di neraca. Akuntansi nilai wajar memiliki keunggulan dibandingkan dengan akuntansi biaya historis, karena membawa lebih banyak nilai pada neraca dan mengurangi nilai sekarang dari residual laba yang akan diramalkan. Nah, penghasilan nilai wajar yang diharapkan dihitung sebagai waktu pengambilan yang diisyaratkan, membuka aset dan meminjamkan diri pada interpretasi langsung sebagai pengambilan pasar normal yang diharapkan dari memperkerjakan aset bersih entitas. Yang pertama yaitu kasus untuk akuntansi nilai wajar. Telah ditunjukkan bahwa dasar-dasar paradigmatik dari pengukuran nilai wajar mengacu pada nilai wajar, karenanya tidak mendukung bentuk agregasi dan presentasi tertentu. Khususnya tidak ada argumen yang diberikan untuk akuntansi nilai wajar, karena pengungkapan nilai wajar akan cukup untuk mengambil manfaat dari dugaan properti informasi. Namun, nilai wajar semakin diterapkan untuk neraca dan pengukuran pendapatan, dengan asumsi peran positif untuk laporan keuangan berbasis biaya historis, terutama untuk tujuan kontrak menurut
Wets 2003. Penerapan akuntansi nilai wajar memerlukan dukungan teoritis di luar kualitas informasi nilai wajar. Yang kedua yaitu neraca nilai wajar. Perpindahan dari akuntansi biaya historis ke akuntansi nilai wajar mencerminkan pendekatan berbasis ekonomi yang semakin meningkat ke pengukuran akuntansi, di mana nilai ekonomi dilaporkan di neraca. Akuntansi nilai wajar memiliki keunggulan dibandingkan dengan akuntansi biaya historis, karena membawa lebih banyak nilai pada neraca dan mengurangi nilai sekarang dari residual laba yang akan diramalkan. Nah, penghasilan nilai wajar yang diharapkan dihitung sebagai waktu pengambilan yang diisyaratkan, membuka aset dan meminjamkan diri pada interpretasi langsung sebagai pengambilan pasar normal yang diharapkan dari memperkerjakan aset bersih entitas. Yang ketiga itu penghasilan nilai wajar. Dalam penghasilan nilai wajar terdapat 3 aspek. Yang pertama itu ada pada evaluasi konsep pendapatan. Pendapatan nilai wajar tidak tercermin dalam fondasi paradigmatik pengukuran nilai wajar, yang hanya bergantung pada perspektif saham. Penerimaan dalam literatur penelitian akuntansi sama-sama jarang karena sebagian besar studi empiris memfokuskan relevansi nilai pengungkapan nilai wajar, dan makalah analitik sejauh ini jarang mengambil masalah dengan pendapatan nilai wajar. Aspek yang kedua yaitu pendapatan ekonomi atau perspektif pengukuran. Dalam pengaturan kepastian, pendapatan ekonomi sama dengan bunga pada nilai perusahaan pada awal periode. Mengingat ketidakpastian komponen yang tidak terduga ditambah ke pendapatan yang diharapkan ini. Karena pendapatan ekonomi membutuhkan definisi nilai yang jelas, ia hanya didefinisikan dengan baik dalam lingkungan neoklasik. Aspek yang ketiga itu persistensi pendapatan. Persistensi pendapatan mengacu pada tingkat di mana pendapatan saat ini ditambah ke periode mendatang, yaitu sejauh mana perubahan dalam laba sekarang akan diproduksi dalam periode pelaporan selanjutnya dan mungkin dalam pola menurun untuk periode sesudahnya. Konsep tersebut dengan demikian mengasumsikan bahwa investor melakukan penilaian berdasarkan estimasi pendapatan masa depan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi pengaturan standar. Makalah ini menganalisis potensi kegunaan keputusan pengukuran nilai wajar atribut dari sudut pandang teoritis berdasarkan pada pengukuran dan perspektif informasi HITS dan pengevaluasian hasilnya dalam konteks pengaturan standar. Sebagai titik acuan, asumsi paradigmatik yang mendasari perpindahan ke penilaian pasar diekstraksi dari pernyataan setter standar. Kelebihan dari pendapatan nilai wajar pada akhirnya tidak dapat diselesaikan tanpa penilaian nilai terhadap pengertian pendapatan informatif. Namun, karena pengukuran nilai wajar lebih menekankan pada penilaian neraca dan menyiratkan konsep pendapatan yang lebih ekonomis, sifat-sifat residual dari pendapatan nilai wajar muncul sebagai jalan yang bermanfaat untuk menyelidiki lebih lanjut. Kesimpulan ini didasarkan pada perspektif spesifik tentang manfaat keputusan yang diadopsi untuk keperluan analisis ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi pengaturan standar. Makalah ini menganalisis potensi kegunaan keputusan pengukuran nilai wajar, atribut dari sudut pandang teoritis, berdasarkan pada pengukuran dan perspektif informasi HITS, dan mengevaluasi hasilnya dalam konteks pengaturan standar. Sebagai titik acuan, asumsi paradigmatik yang mendasari perpindahan ke penilaian pasar diekstraksi dari pernyataan terstandar. Kelebihan dari pendapatan nilai wajar pada akhirnya tidak dapat diselesaikan tanpa penilaian terhadap pengertian pendapatan informatif. Namun, karena pengukuran nilai wajar lebih menekankan pada penilaian neraca dan menyiratkan konsep pendapatan yang lebih ekonomis, sifat-sifat residual dari pandangan nilai wajar muncul sebagai jalan yang bermanfaat untuk menyelidiki lebih lanjut. Kesimpulan ini didasarkan pada perspektif spesifik tentang manfaat keputusan yang diadopsi untuk keperluan analisis ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.